Baik, kami dari kelompok 4 Teori Graf PSM 2020B Universitas Negeri Medan, yaitu beranggotakan Aji Yustriawan, Elia Agustinoli Berusi Tepu, Juliana Tampu Bolon, dan Unedo Emmanuel Panjaitan. Nah, di sini kami akan membahas tentang pewarnaan graf. Jadi, mari kita simak videonya baik-baik. Jadi, pewarnaan graf itu ada 3 macam. Yang pertama, pewarnaan simpul, pewarnaan sesi, dan pewarnaan wilayah atau region. Yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu pewarnaan simpul dan pewarnaan wilayah atau region. Nah, yang pertama itu pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul adalah memberi warna pada simpul-simpul suatu graf sedemikian hingga tidak ada dua simpul bertetangga yang mempunyai warna yang sama. Kita dapat memberikan sembarang warna pada simpul-simpul asalkan berbeda dengan simpul-simpul tetangganya. Dalam pewarnaan graf, tidak hanya sekedar mewarnai simpul-simpul dengan warna yang berbeda dengan warna simpul tetangganya saja. Namun, kita juga menginginkan agar jumlah warna yang digunakan sesedikit mungkin atau seminimum mungkin. Jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul-simpul disebut bilangan kromatik dari graf G. Nah, untuk bilangan kromatik itu sendiri, bilangan kromatik dari graf G adalah jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai graf G. Dilambangkan dengan seperti tersebut, graf G. Nah, di sini ada gambar tuh. Kita bisa melihat bahwa ada gambar merah, biru, hijau, ungu. Nah, itu kita bisa geserkan atau kita pindahkan. Kita bisa lihat bahwa warna ungu bisa kita ubah menjadi warna merah karena dia tidak bertetangga, dan warna hijau bisa kita ganti jadi warna biru karena dia juga tidak bertetangga. Nah, hasil yang kita dapat yaitu bilangan kromatik dari graf G adalah 2 dengan meminimumkan jumlah warna yang kita dapat. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang algoritma Wells-Powell. Algoritma Wells-Powell adalah sebuah cara efisien untuk mewarnai sebuah graf. Langkah-langkah yang kita gunakan yang pertama, urutkan simpul-simpul dari graf G dalam urutan derajat yang menurun. Urutan ini mungkin tidak unik karena beberapa simpul mungkin mempunyai derajat yang sama. Nah, yang kedua, gunakan satu warna tertentu untuk mewarnai simpul pertama. Secara berturut, setiap simpul dalam daftar yang tidak bertetangga dengan simpul sebelumnya diwarnai dengan warna ini. Nah, yang ketiga, ulangi langkah kedua di atas untuk simpul dengan urutan yang tertinggi yang belum diwarnai. Yang keempat, ulangi langkah 3 di atas sampai semua simpul dalam daftar warna terwarnai. Baik, selanjutnya masuklah ke dalam contoh. Berikut adalah graf. Pertama itu ada graf H di mana terdapat ada V1, V2, V3, V sampai V7. Di sini terdapat simpul-simpulnya itu sampai V7. Yang pertama-tama itu kita akan membuat algoritma Wells-Powell-nya itu dengan menentukan derajatnya dari derajat tertinggi hingga derajat yang terendah. Kemudian yaitu terdapat derajat tertingginya itu ada V1 yaitu derajatnya 5, V4 derajatnya 4, V5 dengan derajatnya 4, kemudian ada V6 derajatnya juga 4, kemudian sisa V lainnya itu ada derajatnya 3. Kemudian kita beri warna yaitu dengan V1 kita beri warnanya itu merah, V7 juga kita beri warna merah karena tidak berseberangan. Kemudian selanjutnya kita beri warna biru pada V2 dan juga pada V4. Lalu kita beri warna selanjutnya itu warna kuning yaitu ada terdapat pada V3 kemudian V5. Dan selanjutnya terdapat warna hijau yaitu kita beri di warna pada vertex V6. Jadi jumlah kromatik pada graf H-nya itu terdapat yaitu 4. Selanjutnya masuklah kita ke dalam graf H yaitu terdapat A, B, C sampai dan H. Sama seperti pada graf sebelumnya tadi, kita membuat algoritma Wells-Powell-nya itu dengan menentukan derajat terbesar hingga derajat terkecil. Derajat terbesarnya itu terdapat pada H yaitu 5, kemudian ada
derajatnya itu 4, yaitu ada di A, D, dan juga F. Derajat selanjutnya ada derajat 3, yaitu terdapat pada B, C, dan juga E. Kemudian ada derajat terkecilnya yaitu 2, terdapat pada G. Kemudian kita beri warna untuk selanjutnya, yaitu kita beri warna biru pada A dan juga pada D. Kemudian kita beri warna hijau pada B, H, dan juga G. Kemudian selanjutnya kita beri warna ungu pada C, E, dan juga F. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang pewarnaan graf bipartit. Sebuah graf bipartit adalah sebuah graf yang simpul-simpulnya dapat dibagi ke dalam dua himpunan bagian di mana simpul-simpul pada masing-masing himpunan bagian bertetangga dengan semua simpul pada himpunan bagian lainnya dan bukan pada simpul-simpul dalam himpunan bagiannya sendiri. Karena tidak ada simpul-simpul yang bertetangga ke simpul-simpul lainnya dalam himpunan bagian yang sama, maka semua simpul dalam sebuah himpunan bagian dapat dipetakan ke dalam warna yang sama. Sedangkan pada setiap himpunan pada bagian lainnya harus diwarnai dengan warna yang berbeda. Dengan demikian, dibutuhkan dua warna untuk mewarnai graf bipartit sehingga bilangan kromatis pada graf bipartit adalah 2. Baik, contoh selanjutnya itu terdapat gambar berikut yaitu GK24. Di sini adalah pewarnaan pada graf untuk bipartit. Di sini terdapat simpulnya itu ada V1 sampai V6. Kemudian sama dengan algoritma Welch-Paul sebelumnya, kita tentukan derajat yang paling besar, yang mana derajat paling besar pada simpulnya ini terdapat pada V1 dan juga V2, yaitu 4 derajat. Kemudian kita lihat selanjutnya ada derajatnya itu ada 2, yaitu pada V3 dan juga V4. Jadi terdapat graf 1, graf 2-nya itu yaitu graf 1 V1, V2, dan graf 2-nya itu ada V3 sampai V6. Untuk selanjutnya kita gambarkan lebih sederhana lagi untuk dapat menyamakan semua derajatnya, yaitu seperti gambar berikut ini. Jadi kita lihat bahwa simpul V1 sampai V6 itu memiliki semua derajatnya sama, yaitu derajatnya itu sama dengan 3. Kemudian kita berilah warnanya itu pada V1 misalnya A, pada V2-nya itu kita misalkan warnanya B, dan V3 juga warnanya B, kemudian V4 warnanya A, kemudian V5 warnanya B, dan V6 warnanya A. Jadi kita lihatlah pewarnaan kromatik pada graf H-nya itu sama dengan 2, di mana graf satunya itu ada V1, V4, dan juga V6. Kemudian G2-nya itu terdapat V2, V3, dan juga V5. Nah, kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu pewarnaan wilayah atau region. Nah, pewarnaan wilayah dilakukan pada graf bidang. Dua buah wilayah dari sebuah graf bidang dikatakan bertetangga jika keduanya mempunyai sebuah sisi bersamaan seperti gambar berikut. Nah, kita bisa lihat tetangga dari R7 adalah R4, R5, R8. Tetangga dari R2 adalah R4 dan R1, sedangkan tetangga dari R6 adalah R4. Pewarnaan wilayah dari suatu graf planar atau graf bidang G adalah sebuah pemetaan warna-warna ke wilayah-wilayah dari graf G sedemikian hingga wilayah-wilayah yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat dari gambar berikut juga, kita bisa mewarnai R1 dengan hijau, R2 dengan merah, R3 warna biru, R4 merah, R5 warna hijau, R6 warna biru. Karena R1 dan R5 tidak bertetangga, maka warnanya bisa sama. R2 dan R4 juga tidak bertetangga, makanya dibuat warnanya sama-sama merah. R3 dan R6 juga demikian. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu graf dual dari graf planar. Dari suatu permasalahan pewarnaan wilayah pada graf bidang, bisa kita bawa ke permasalahan pewarnaan simbol dengan membangun sebuah graf dual dari graf bidang tersebut. Kita membentuk graf dual yang pertama, misal terdapat sebuah graf bidang M. Dalam setiap wilayah dari M dipilih sebuah titik. Jika dua buah region mempunyai sebuah sisi bersama, maka titik-titik yang terkait dapat dihubungkan dengan sebuah garis melalui sisi bersama tersebut. Selanjutnya, garis-garis ini akan membentuk kurva. Kurva-kurva ini digambarkan sedemikian hingga agar tidak berkesilangan.
Selanjutnya, dengan demikian kurva-kurva tersebut membentuk sebuah graf yang disebut sebagai graf dual dari M. Nah, yang terakhir, penerapan pewarnaan graf. Jenis zat kimia yang perlu disimpan di dalam gudang. Beberapa pasangan zat itu tidak dapat disimpan di dalam gudang yang sama karena campuran gasnya bersifat eksplosif atau mudah meledak. Untuk zat yang semacam itu perlu dibangun ruang-ruang terpisah yang dilengkapi ventilasi dan penyedot udara keluar yang berlainan. Jika lebih banyak ruang yang dibutuhkan, berarti lebih banyak ongkos yang dikeluarkan. Karena itu, kita perlu mengetahui berapa banyak minimum ruangan yang diperlukan untuk dapat menyimpan semua zat kimia dengan aman. Berikut adalah daftar pasangan zat kimia yang tidak dapat disimpan dalam ruangan yang sama. Baik, berikut ini adalah daftar pasangan zat kimianya yang tidak dapat disimpan dalam ruangan yang sama, di mana A itu terhubung pada B dan D, B itu terhubung pada A dan D dan E dan juga F, C itu terhubung pada E, D itu terhubung pada A, F, B, dan E itu terhubung pada BC. Kemudian yang terakhir itu F itu terhubung pada B dan D. Kemudian kita dapat menggambarkan grafnya itu selanjutnya, yaitu seperti gambar berikut ini, dimana A dan juga F itu berwarna pink, kita bikin, kemudian B itu kita beri warna merah, dan juga C itu kita beri warna merah, kemudian D dan juga E kita beri warna menjadi warna hijau. Di sini terdapat gambar graf kromatiknya, itu pewarnaan kromatiknya itu terdapat 3 warna. Kemudian dapat kita lihat pada graf warnanya itu terdapat 3 warna, yaitu merah, hijau, dan juga warna pink. Kemudian selanjutnya itu dapat kita simpulkan bahwa pada gambar zat kimia itu terdapat 3 pewarnaan kromatik.